Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast diskusi santai tentang kami. Santai tapi berbobot, tempat kita membahas hal yang tak hanya masuk ke kepala tapi juga menyentuh hati. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sering salah pahami, bahkan dianggap jauh dari kehidupan modern, tetapi justru sangat relevan. Bersama saya, bisa tidak Masuki, dan narasumber kita, Bapak Tertarik dengan Cik Faridal Alam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pada episode pertama ini kita akan membahas satu tema, yaitu tasawuf sebagai jalan hidup, bukan pelarian. Nah, ketika mendengar kata tasawuf, mungkin yang terbenak dalam pikiran kita yaitu meyakini, berpikir, tidak duniawi atau hal yang lain macamnya, sehingga tasawuf itu sangat terbelakang dan dianggap asing pada zaman modern ini. Mari kita mulai pertanyaan yang paling dasar dulu pada narasumber kita, Bapak Tertarik. Sebenarnya tasawuf itu apa sih Pak? Tasawuf ini itu adalah jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berasal dari kata sofa, kemudian memaknai dengan kata apa itu wall ya, dengan kata sofa ya, dia ada yang pemanis ini. Maknanya orang-orang yang bertasawuf adalah ada satu yang memahaminya dengan bahwasanya orang yang tasawuf adalah orang-orang yang berkumpul hanya untuk berpikir kata tidak menjelaskan. Pada hakikatnya tidak seperti itu pada kenyataannya. Tasawuf ini adalah merupakan way of life, jadi adalah sebuah hidup seseorang untuk menjadi lebih baik, yaitu membersihkan jiwanya, karena kata tasawuf berasal dari kata tasfiyah, yaitu sofa, membersihkan tasfiyah nafsu, membersihkan diri. Seperti itu. Kemudian ada 3 unsur dalam istilah tasawuf seperti tahalli, kemudian ada keterangannya seperti apa. Begini, kalau tahalli ini adalah bagaimana seorang itu membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, akhlak mazmumah. Jadi bagaimana dia coba menghilangkan sifat-sifat itu, tentang menjaga penyakit hati, ibadahnya iri, diri, hasud, sombong, takabur, dan ujub. Ini hilang dari dirinya. Kemudian ada istilah tahalli, tahalli dengan tahalli. Hati ini menghiasi diri dengan tempat yang baik, dengan dermawan, suka memberi, kemudian berbaik hati dengan orang, berbicara dengan cara yang baik, dan juga berbaik hati dengan sesama makhluk Allah, ya termasuk juga hewan dan pepohonan dan juga bumi itu sendiri. Kedua, seorang itu bisa syukur berterima kasih kepada bumi yang telah menyediakan fasilitas seperti untuk manusia. Dan juga ada istilah tajalli ini merupakan manifestasi dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang memanifestasikan sifat rahmat-rahmatnya Allah, sehingga dalam dirinya itu penuh dengan rahmat Allah. Jadi seorang yang dalam memiliki kasih sayang kepada sesamanya, mempunyai empati kepada orang lain dengan sifatnya Allah, yaitu ar-Rahman atau Ar-Rahim seperti itu. Kalau dalam 3 unsur tersebut dari proses tahalli kemudian menuju proses bagaimana tadi terkait dengan mazhab orang tasawuf dan kata maksudnya itu bisa menjadi pembeda antara mana yang asyikna dan yang non-asyikna. Tasawuf ini terbagi dalam menjadi 2, ada tasawuf amali, ada
tahun lebih. Dan amal ini lebih cenderung ke amalia untuk mencapai makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diri dan pikir dan sebagainya. Sedangkan tasawuf tapi di samping ada pikir dia mengebebankan yang namanya tafakkur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi lebih mengutamakan ibadah tafakkur bagi seseorang itu bisa mencapai pengetahuannya atau makrifatnya kepada Allah dengan cara tafakkur fi khalqillah, tafakkur tidak tafakkur tentang makhluk Allah. Yatafakkaruna fi khalqis samawati, tidak yatafakkaruna mereka coba memahami keesaan Allah dengan hanya melihat fenomena alam, ayat kauniyah. Ini yang disebut dengan tafakkur yang kemudian menjadi ciri khas dari tasawuf. Cuman memang ada beberapa tasawuf yang bersifat syirik. Ya, ada beberapa tasawuf. Secara umum, tasawuf kalau tasawuf ahli sunnah yaitu dua, yaitu tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Atau yang tasawuf amali itu misalnya tarekat tasawufnya yang tepat adalah Syairani, kemudian Imam Al-Ghazali. Kalau yang falsafi berfungsi itu setidaknya tasawuf yang dimuliakan dilakukan oleh Muhammad Hidayat. Ya. Berbicara tentang tasawuf, Bapak sepakat ya kalau tasawuf itu bukan hanya sekedar teori tapi juga praktek. Sehingga apa yang kita ketahui ilmu itu tentang tasawuf itu harus dilakukan sehingga seseorang itu sadar bahwa dirinya masih terhadap Allah itu dalamnya. Kemudian yang mesti pertanyaan ketika seseorang sudah tahu kemudian tidak mengamalkannya karena terlalu banyak alasan apakah itu digunakan ya. Apakah kita dalam susu normal amal ya? Praktek dan kemudian berbagai teori. Bagaimana seorang itu mempraktekkan apa yang dia tahu berkaitan dengan akhlak, bagaimana beradab dengan Allah, bagaimana beradab dengan Rasulullah, dengan akhlak sesama manusia dan lain-lain itu diwujudkan dengan amalia. Kalau sama amal tidak mungkin. Harus memang amal berpraktek dan juga bisa dirasakan ketika seseorang misalnya mempunyai atau mendapatkan satu pengetahuan. Contoh bukannya ada ayat Al-Quran yang menyatakan ada sabda nanti dalam Al-Quran itu tidak hanya kemudian oleh seorang saling itu hanya sebagai pengetahuan saja, bagaimana dia membuktikan itu teknik istilahnya membuktikan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah memberikan satu akan mendapatkan 10 dengan cara memberikan dan menunggu balasan 10 yang itu tidak harus dari orang yang beri. Misalnya contoh kemudiannya ada kisah Amir radhiyallahu anhu beliau suatu saat itu pernah ketika Sayyidah Fatimah beliau itu ingin memberikan sesuatu dan beliau hanya punya uang sedikit ya, satu miliar dan lain-lain. Uang itu dibelikan apapun bukan uang saja pas ya. Lalu kemudian untuk dibawa pulang kemudian bapak pulang berikan kepada istri Sayyidah Fatimah. Atas jalan itu beliau berjumpa dengan seorang wanita yang minta makan kepada beliau dan apel itu akhirnya diberikan kepada orang yang minta-minta.
tidak sampai ke rumah dan dia juga dapat bingung dengan apa yang sudah diberikan tapi apa yang jadi akhir akalnya diisi dengan batu pulang. Nah setelah pulang bertemu dengan Sayyidah Fatimah di rumahnya. Nah di rumah itu sudah ada apa? Jumlahnya cuma 9. Lalu karena jumlah 9 Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidah Fatimah, ini apel dari mana, Dek? Dari Rasulullah, dari Bapak. Siapa yang memberikan, yang membawa ke sini, maksudnya siapa? Akhirnya dikatakan oleh Sayyidah Fatimah, si fulan, dicari si fulan, ditanya, tadi apelnya ada berapa? Dijawab oleh si fulan, ya yang ada itu katanya, ada berapa? Terus dijawab 10. Loh, kok jenengan Sayyidina Ali kok yakin kalau apel itu 10? Karena saya sebelumnya memberikan satu apel dan Allah menjanjikan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Artinya satu apel dibalas dengan 10 apel. Harusnya apelnya ada 10, kok yang di situ adanya cuma 9. Ternyata yang satu memang diminta oleh kurirnya tadi yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Dan itu ya memang harus ditahqiq, dibuktikan. Dan itu ya salah satu cara bagaimana seorang salik, seorang mutasawuf untuk mempraktekkan apa yang dijanjikan Allah dan diyakini. Dan saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu. Jadi waktu itu di Jogja, masih tahun berapa ya, sekitar tahun 96. Mas Risat sudah lahir apa belum? Belum, Pak. Nah itu 96 saya pulang dari Jogja ke Jepara. Di terminal Jogja itu, nama terminal Umur Haji waktu itu, saya memberikan 100 rupiah untuk orang minta-minta. Dan disitulah saya kemudian ketika mau pulang ke Jepara di terminal Semarang, saya kemalaman, harusnya naik bis itu 1.200 ya, masih 1.200 masuk waktu itu. 1.200, saya berdua dengan adik, uang saya masih 4.000. Ya. Harusnya kan cukup ya. Cukup. Nah, tapi karena waktu itu kemalaman jadi harus ganti armada. Istilah dulu adalah ompreng. Tidak tahu kalau sekarang apa itu, omprengan itu katanya. Omprengan itu angkutan yang selain bis yang kecil. Nah, itu per orang diminta 2.500. Jadi uang saya tinggal 4.000 kurang 1.000. Nah, saya menyatakan, Pak, maaf Pak, ini uang saya cuma 4.000, bagaimana? Apa bisa naik? Ada tetangga ternyata nyeletuk mengatakan, nanti 1.000 yang saya yang bayar. Ya, artinya Bapak, uang 100 yang saya berikan kepada orang minta-minta tadi langsung dibalas oleh Allah dengan diberi tetangga saya yang saya sebetulnya tidak kenal dengan beliau, dibalas dengan 1.000, yang artinya bahwa uang 100 dilipat gandakan menjadi 1.000 rupiah. Dan itu praktek ya. Harus diyakini dan harus ditahqiq. Maksudnya Gusti Allah pasti membalas. Itu tidak hanya sekedar teori bagi seorang sufi. Baik. Harus dibuktikan. Baik, selanjutnya terkait tasawuf di era modern, Pak. Apakah tasawuf itu hanya identik dengan hidup sederhana, menjauh dari kehidupan dunia, atau bahkan antisosial? Sehingga tasawuf yang dulu itu dipahami seperti hal tersebut gitu, Pak. Begini ya, kita tidak usah jauh-jauh. Jadi kita lihat para ahli sufi, para ulama sufi, seorang para kiai yang beliau adalah seorang mutasawwif, itu justru banyak sekali
apa namanya melakukan ibadah-ibadah sosial. Jadi tasawuf ini tidak hanya kita berhubungan secara vertikal dengan Allah melakukan ibadah mahdhah saja, tapi kan banyak pesan dari Rasulullah yang itu merupakan ibadah sosial. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir apa namanya fal yakul khairan aw liyasmut. Ya, ibadah-ibadah sosial sebetulnya. Ketika kita peduli dengan orang lain, peduli dengan tetangga, bahkan Rasulullah mengatakan bahwasanya saya diwasiati oleh malaikat Jibril, tetangga saya sebenarnya seakan-akan dia mewarisi saya, menjadi ahli waris saya. Ini kan juga ajaran-ajaran yang diajarkan oleh tasawuf. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya ajaran-ajaran Wali Songo justru malah dengan tasawuf ini Wali Songo mengangkat ekonomi rakyat kecil dan mengangkat derajat sosial rakyat kecil, mengajak mereka untuk bangkit, mengajak mereka untuk berkembang. Jadi tidak hanya kemudian tasawuf itu isinya zikir, tapi ya ada hal-hal dalnya guru-guru mursyid itu mengajak para murid, misalnya ada satu murid yang mungkin belum berkembang, mintakan bantuan kepada murid yang lain yang sudah berkembang, sudah sukses. Dan ini kan bentuk dari ibadah sosial, tidak hanya kemudian melulu kemudian hanya zikir saja dalam tasawuf itu. Seakan-akan apa namanya hanya individu, tidak. Banyak sekali, misalnya kalau kita lihat di beberapa tarekat-tarekat ada acara misalnya jamaah berkumpul, kholwah dan lain sebagainya, mendapatkan wejangan-wejangan dari seorang mursyid, dan di situ juga akan timbul istilahnya reaksi, timbul interaksi sosial sesama pengikut tarekah atau pengikut tasawuf. Dan juga perlu diingat bahwa di beberapa negara ya, sebetulnya Turki, Sudan, di Indonesia juga kebangkitan rakyat untuk melawan kolonialisme, siapa yang menggagas? Tasawuf, ulama-ulama sufi justru. Bukan artinya banyak sekali peran dari ulama-ulama sufi dalam membangkitkan semangat juang rakyat. Hasyim Asy'ari misalnya, kemudian ada kalau di Sudan namanya Al-Mahdi. Ini beliau ada seorang tokoh tasawuf, tarekahnya adalah tarekah Mahdiyah, dan beliau berjuang untuk kemerdekaan Sudan melawan Inggris. Di mana Libya ada Omar Mukhtar yang merupakan itu namanya buyut ya dari Muammar Gaddafi, pemimpin Libya terdahulu, yang juga berjuang melalui tarekat, melalui tasawuf untuk melawan kolonial Italia. Jadi peran sosialnya banyak, tidak hanya kemudian zikir saja di tasawuf. Baik, Pak. Kemudian apakah tasawuf itu soal menjauh dari realitas atau justru cara paling dalam untuk memahami realitas itu sendiri? Artinya gini, Pak, apakah itu hanya tertuju pada akhirat saja atau sama pentingnya dengan dunia? Ya. Tasawuf itu tidak hanya mementingkan akhirat saja, karena untuk kita mencapai akhirat kita perlu dunia. Dan zuhud itu seringkali disalahartikan bahwa zuhud ini tidak perlu dunia. Justru malah orang yang tidak punya dunia tidak bisa zuhud. Apa yang dizuhudi kalau tidak ada dunianya? Artinya bahwa seseorang itu bisa zuhud itu kalau memang memiliki sesuatu, artinya memiliki harta, tetapi hatinya tidak terikat dengan harta tersebut. Artinya
HP ini di genggaman, tapi tidak pernah masuk ke dalam hati. Jadi orang bertasawuf ya seharusnya punya dunia. Karena kalau kita lihat ya imam-imam yang di dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Hasan As-Sadili, itu Syekh Ahmad Ar-Rifai, itu rata-rata orang kaya. Dalam satu kisah dikisahkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu punya, kalau saya tidak salah ingat, 9 atau 7 kuda yang harganya itu Masya Allah, karena kandangnya saja terbuat dari emas, dan kuda itu kemudian hanya diminta sama orang yang benci dengan Syekh Abdul Qadir, kemudian terkena penyakit yang obatnya itu ya hati kuda itu, dan kudanya seluruhnya disembelih hanya untuk mengobati dan tidak menjadi beban jadi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Artinya bagi seorang mutasawwif, seorang sufi, harta itu boleh di tangan tetapi jangan sampai ada di dalam hati. Dan artinya bahwa seorang yang sufi boleh punya harta, tidak lari dari realitas, ya, tidak kemudian harus miskin. Banyak sekali imam-imam tarekah, imam-imam sufi ini orang-orang kaya. Jadi hatinya tidak terpaku pada dunia, itu ya Pak? Iya, hatinya tidak terpaku pada dunia. Karena dia ibarat seorang tukang parkir yang memiliki, dititipi, ya bukan memiliki, dititipi mobil banyak, sekiranya mobil itu diambil oleh yang punya akan dikembalikan. Dia tidak mikir bahwa itu karena itu bukan miliknya. Ya, betul Pak. Terkait tentang tasawuf yang tentang keistimewaannya sendiri, tasawuf dengan sekedar praktik keagamaan biasa, itu yang membedakan tasawuf dengan praktik keagamaan biasa itu apa Pak? Seperti keistimewaan tasawuf sendiri atau keutamaannya? Bagaimana ya, dengan kita bertasawuf kita akan mengetahui hakikat sebuah ibadah. Contoh begini, kalau secara fikih, ya kita kan sholat, yang penting tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, kan oke, sholat kita sah. Tapi apakah kemudian maksud dari sholat itu sampai? Belum. Nah, sholat kan setujanya kita berkomunikasi dengan Allah. Sedangkan kalau kita sendiri, kalau dalam satu hadis di dalam kitab Sahih Muslim itu, Sayyidina Utsman pernah menyampaikan, orang itu dianggap khusyuk kalau dia sholat dan tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Malam yuhaddis nafsah. Nah, seringkali kan kita lihat kita sholat, ya kita perhatikan sholat kita sendiri. Allahu Akbar. Secara fikih, kalau misalnya kita melihat apa yang ada di depan kita pelototin begini, ini tidak membatalkan sholat. Tetapi apakah sholat kita mencapai komunikasi dengan Gusti Allah, dengan Allah SWT? Tidak. Karena tujuan sholat yang memang ada, ya. Sholat itu dikatakan di dalam satu ungkapan, mi'rajul as-sholatu mi'rajul mu'min. Jadi sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Berarti kita menghadap Allah Ta'ala. Istilahnya kalau begini, maka sampai dikatakan oleh Sayyidina Utsman tadi, orang itu khusyuk selagi dia malam yuhaddis nafsa. Jadi tidak ngobrol dengan dirinya sendiri. Ya sudahnya, kalau misalnya saya di hadapan Mas Rishad, kemudian saya buka HP dengan sedang berbicara, saya buka HP kan berarti mencueki saya. Saya mencukai jenengan, ya. Nah, coba kayaknya tidak peduli. Sama juga ketika kita berbicara dengan misalnya sholat, menyatakan komunikasi dengan Allah, tetapi
Kalau kita berbicara dengan diri kita sendiri kan artinya kita tidak fokus kepada Gusti Allah. Kita coba kita menghadap sana. Seperti itu. Dan di dalam tasawuf memang ada tahap-tahap tertentu orang itu bisa menjadi khusyuk. Ya, di antaranya di kitab Al-Ghuniyah itu dijelaskan posisi-posisi tertentu, misalnya sholat caranya adalah takbiratul ihramnya seperti apa, kemudian menghadap wajahnya kemana, itu sudah ditentukan untuk mencapai khusyuk. Nah, maka perlu digabungkan antara syariat dengan tarekat dengan hakikat ketika kita sholat, agar maksud dari sholat itu kemudian tercapai. Baik, Pak. Kemudian kita kan hidup di era modern, semuanya bisa terakses secara mudah dan semakin berkembangnya zaman. Mengapa tasawuf itu semakin relevan di era modern, Pak? Gitu. Kalau menurut hemat saya, karena permasalahan pada zaman sekarang ini banyak yang timbul, kemudian banyak yang akhirnya membutuhkan solusi, dan tasawuf menawarkan itu, bagaimana menenangkan jiwa dengan cara berzikir, dengan dibimbing seorang mursyid, ya utamanya kalau tidak menggunakan tarekat. Karena tasawuf ini isinya adalah bagaimana seorang itu bersikap baik, berakhlak, beradab dengan dirinya sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga inilah yang dibutuhkan oleh generasi sekarang, yang orang-orang pada masa ini, penenangan jiwa, kemudian solusi-solusi yang itu juga ditawarkan di dalam tasawuf, di dalam tarekat. Tasawuf sebagai solusi. Memang di akhir zaman ini memang banyak fitnah, Pak. Jadi tasawuf hadir sebagai solusi dan juga ketenangan, sehingga orang-orang yang dalam tanda petik itu ahli maksiat, Pak, itu gimana untuk menyadarkannya dengan cara bertasawuf. Karena zaman akhir ini ngeri, Pak. Ya, sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian ditiru oleh para ulama, ya, utamanya para aulia, ketika ada untuk menyadarkan orang-orang yang terjerumus dalam maksiat, memang tidak kemudian serta-merta begitu saja bisa langsung disadarkan. Soalnya syariat Islam mengajarkan ada tahapan-tahapan tertentu, ya, tadarruj. Nah, kalau di dalam Al-Quran dicontohkan dengan syariat pengharaman khamr, alkohol. Itu kan ada tahapan-tahapannya. Jadi awalnya para sahabat itu didhawuhi Rasulullah supaya ketika awalnya masih dihalalkan khamr itu, masih diperbolehkan untuk diminum. Tapi kemudian di dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekat sholat dan kalian dalam kondisi mabuk, karena akan menjadikan kesalahan bacaan terbalik-balik. Cuman kalau jadi memahami ayat ini, ada memahami ayat secara zahir dan secara batin. Nah, kalau secara zahir seperti itu, jadi awal diharamkannya, bukan diharamkan, tidak diperbolehkan minum khamr itu ketika mau sholat. Jangan sampai mabuk ketika mau sholat. Tapi kalau dipahami secara batin, kita ini seringnya ala taqrabus sholata wa antum sukara. Sukara ini kan tidak ingat. Kalau
apakah sholat kita sudah mengingat Allah? Berat itu Pak. Nah ya memang berat, memang berat. Jadi kadang-kadang orang itu mabuk ketika dia sholat, artinya bukan mabuk minum khamr, tapi ketika dia sudah Allahu Akbar, dia tidak ingat bahwasanya dia berada di hadapan Allah, ingatannya hal yang lain. Sebenarnya orang mabuk berkhayal di dalam pikirannya. Bahkan ada istilah begini, kalau kamu kehilangan kunci, sholatlah. Kenapa? Karena kalau sudah Allahu Akbar, nanti ingat di mana posisi kunci. Oh, tadi di sana. Padahal harusnya dia fokus dengan sholatnya dengan Gusti Allah. Seperti itu. Dan tahap yang lain, kalau sudah ada keyakinan, baru kemudian kita menyatakan bahwasanya Al-Quran yang mengajarkan alkohol, khamr itu hukumnya haram. Jadi ada pendekatan tersendiri. Kita berawal dari ngobrol seperti ini biasa, sama-sama turun ke jalan misalnya, kemudian menggandeng orang-orang yang mungkin ahli maksiat, baru sedikit-sedikit kita ajarkan, kita ada ajak sholat. Ada satu kisah ya Mbah Muslim Imam Puro, Mbah Lim Kelaten. Itu dalam dakwahnya juga istilahnya nyentrik beliau itu dalam mengajak orang-orang yang ahli judi, itu beliau ikut bukan judi, ikut main. Jadi kalau main kartu, main apa namanya, umpan dia main, tapi beliau menang. Ketika beliau menang, beliau bersalah. Kalau nanti saya menang kalian dia diajak sholat. Dan kadang-kadang beliau kalau main ada beliau sholat, beliau tinggalkan permainan, beliau sholat baru dilanjutkan. Maka itu mempersiap sekali kepada audien ya, kepada masyarakat yang kita ajak. Ya memang dalam dunia tasawuf, dalam berdakwah itu bukan sekadar apa namanya mengajar dengan kata-kata, tapi yang penting adalah usul. Contoh karena dia menulis tadi uswatun hasanah yang firman. Jadi tidak semua kita bisa ikuti ya semua. Ada Rasulullah kan semua tetapi tidak semua bisa hanya sebagian. Namun betul Rasulullah yang sangat betul. Kalau dari apa kita lihat perjalanan kopi Rasulullah ada sebagian yang kita ikuti. Dan sesuai itu kemudian yang ditiru oleh para sahabat, para tabi'in, kemudian para ulia ketika berdakwah diberikan teladan dan akhirnya ditirukan. Alhamdulillah kita sampai pada suatu kesimpulan ternyata bahwa tasawuf itu bukan menghadapi pertemuan yang dunia, tapi bagaimana kita tetap berada di dalamnya tanpa kehilangan jalan diri. Dan tasawuf kita tidak menghadapi untuk melarikan diri dari kehidupan, tapi bagaimana kita menghadapinya dengan hati yang jernih dan kesadaran yang penuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami dan terima kasih sudah mendengarkan materi kita, Pak dan menjelaskan tentang tasawuf. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi bahan refleksi dan bukan hanya dipahami, tapi juga dirasakan. Saya Isa Siddiqi sebagai host, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.